Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Gembala yang lagi perjalanan mungkin. Ya, Ibu Gembala, terima kasih. Pengurus di YHS Jakarta, teman-teman jemaat, terima kasih atas diberikan kesempatan bagi kami untuk bisa sharing dan belajar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Belum selesai Bapak Ibu ya, ini baru. Ya, Bapak Ibu, kembali ke tema kita, tema sentral sinode di tahun ini, The Year of Divine Exchange. Nah, ini luar biasa. Nah, untuk bulan Maret sendiri itu adalah tema bagaimana Tuhan beristirahat atas perjuangan saya dan saudara. Ini kalimat kayak agak susah-susah ya. Nah, puji Tuhan, sepanjang Maret ini Bapak Ibu minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga, pada minggu ketiga ini, minggu ketiga apa keempat ini ya? Keempat, saya coba akan merangkum semua tentang pembelajaran tentang tema di bulan Maret ini. Saya tahu dan yakin Bapak Ibu, saudara masih dikasihi Yesus. Seperti lagu yang tadi, saya dan saudara datang di altar untuk diperbaharui. Saudara datang di altar sini untuk diperbaharui hidup saya dan saudara. Nah, yang diperbaharui adalah tubuh. Semua unsur saya dan saudara, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu secara tubuh. Tetapi ternyata ada unsur lain di dalam pribadi saudara. Adalah tubuh, jiwa, dan roh. Itu yang ada unsur dalam personal Bapak Ibu. Tubuh, jiwa, dan roh. Saya berharap jangan ada berkata lagi, saya belum terpaut dengan roh sehingga roh saya masih melayang-layang. Saudara datang di sini, di rumah Tuhan, itu atas tuntunan Roh Kudus. Saya percaya itu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika kita hidup setelah ibadah, setelah hal-hal spiritual rohani ini, adalah kita berperang di luar sana. Hari Minggu datang ke gereja, lepas ke gereja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Saudara diperhadapkan dengan peperangan roh. Apakah hanya peperangan roh? Tidak. Ternyata peperangan jiwa, saudara juga menghadapi itu. Bahkan peperangan tubuh, saudara menghadapi itu. Tetapi puji Tuhan, saya dan saudara akan menghadapi di bulan April nanti. Yesus sudah mengadakan karya terbesar, yaitu pertukaran ilahi yang sangat luar biasa. Bukan hanya roh, tetapi tubuh dan jiwa. Berarti saya dan saudara sudah dimenangkan. Saudara saat ini, saudara sudah ada di posisi dimerdekakan. Apakah saudara mau melakukan aktivitas peperangan untuk merebut? Tentu tidak. Apa yang saudara mau perebutkan? Saudara sudah dimenangkan. Saudara sudah dimerdekakan. Oleh siapa? Yesus Kristus sendiri. Nah, tetapi banyak orang di luar sana masih berdoa pada saat mereka memperebutkan kemenangan itu. Desas-desus di luar sana banyak, ya.
secara di awan-awan. Kalau kita bisa baca jalur-jalur internet, semua kalau kita bisa memetakan, di atas 50% kita mengcloudkan, itu berbicara tentang perang. Apa bedanya? Perang di dunia adalah memperebutkan. Sedangkan saya dan saudara, perang adalah mempertahankan yang Tuhan Yesus sudah merdekakan bagi saya dan saudara. Sistem dunia sekarang adalah memperebutkan tentang kuasa. Sedangkan saya dan saudara posisinya selangkah, bukan selangkah, 2 langkah, tetapi selangkah jauh. Saya dan saudara posisinya sudah dimerdekakan, menang. Ini bukan kata saya, ini kata firman. Nah, sehingga saya dan saudara tidak berada, perlawanan itu berada pada posisi untuk memperebutkan. Itu sistem dunia. Sedangkan sistem kerajaan surga adalah bagaimana saudara dan saya di dalam sebagai warga kerajaan surga adalah untuk mempertahankan keimanan saya dan saudara. Katakan amin. Beda. Makanya ketika Yesus dicubai, iblis menawarkan adalah bukan bumi, tetapi dia menawarkan sistem dunia. Ya jelas Yesus tidak mau. Kuasanya lebih besar. Dunia itu adalah sistem yang Tuhan ciptakan. Kejadian 1 ayat 1 itu adalah bumi. Sehingga posisi saya dan saudara sudah ada di kerajaan surga. Secara tidak sadar, tetapi harus sadar. Ya. Bertahan itu susah, tetapi puji Tuhan lagi. Ada sang penolong kata Bible, yaitu Roh Kudus. Bukan hanya Roh Kudus, tetapi tubuh dan jiwa saya dan saudara diperlengkapi dengan luar biasa. Apa yang harus kita lakukan sebagai unsur dalam tubuh, jiwa, dan roh itu? Yang pertama adalah yaitu tubuh. Kita baca Roma 12 ayat 1. Aku menasihati kamu, saudara-saudara, oleh kemurahan Elohim, agar mempersembahkan tubuhmu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus, dan dikenan Elohim, itulah ibadahmu yang sejati. Tubuh saudara, karena saudara posisi sudah dimenangkan, Rasul Paulus tidak mungkin menulis tentang ini. Rasul Paulus menulis itu ketika saya dan saudara sudah dimenangkan. Kalau kita masih memperebutkan kemenangan sebelum Yesus kita ditebus, itu lain cerita. Tetapi Rasul Paulus menasihati kita sebagai karena kemurahan Elohim agar mempersembahkan tubuhmu. Tubuh saya dan saudara adalah mezbah, adalah bait suci. Secara tidak sadar bahwa itu adalah persembahan yang hidup. Kalau kita bicara tentang kehidupan, ini adalah kehidupan Yesus yang berkenan masuk di dalam tubuh saya dan saudara, sehingga itu menjadikannya kudus dan dikenan Elohim. Tujuannya apa? Itulah ibadah yang sejati. Tubuh saya dan saudara. Saat ini kita mengalami banyak sekali isu-isu tentang kesehatan. Penyakit inilah, itulah.
yang 10 tahun yang lalu tidak pernah muncul, tiba-tiba muncul. Kurang lebih 5 tahun, saudara berharap enggak, itu namanya COVID. Yang kita tahu adalah flu. Oh, muncul yang namanya COVID. Bercabang lagi, enggak tahu sekarang sudah bercabang berapa. Kalau mau pohon mangga bercabang ya bolehlah, ini penyakit dicabang-cabangkan, wah. Secara tidak sadar, tubuh saya dan saudara masih sifatnya tubuh kedagingan. Tetapi percayalah, di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa ketika kita mempersembahkan hidup saya dan saudara dalam aktivitas apapun, dalam pelayanan saya dan saudara, gunakan seluruh unsur tubuh kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sepele, tetapi banyak orang, bukan orang agama seberang malah, tetapi orang Kristen sendiri tidak menyadari tentang hal itu. Karena kita masih menganggap bahwa itu adalah susah. Tetapi kalau kita masuk di unsur Roh Kudus yang menjadi penolong saya dan saudara. Tubuh saya dan saudara ditukar oleh ketika Yesus ada di kayu salib. Tubuhnya diremukkan sangat luar biasa. Makanya ketika kita melakukan perjamuan, hadirat Tuhan lewat tubuh roti itu adalah lambang kesempurnaan, mengingat bahwa karya Yesus itu yang luar biasa bagi saya dan saudara. Diperlengkapi dengan anggur. Tubuh saya dan saudara digantikan, darah saya dan saudara mengalir darah Yesus. Kita hanya diingatkan saja. Setiap saat ingatlah pesan karya penebusan Yesus di kayu salib. Itulah persembahan yang Tuhan Yesus nyatakan bagi saya dan saudara. Pertukaran yang menggantikan yang seharusnya tubuh saya dan saudara sakit, tetapi dikuduskan oleh kuasa Yesus, saudara menjadi pulih dengan sempurna. Bukan hanya tentang di bumi, tetapi setelah kekekalan, saudara diganti dengan sempurna dengan tubuh yang baru. Pertukaran yang luar biasa lewat tubuh saya dan saudara. Persembahkanlah tubuh saya dan saudara kita semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Waduh Pak, mau keluar tiba-tiba hujan, dengar berita itu hati-hati dengan hujan ada yang sekarang. Wah, sudah muncul khawatir lagi. Waduh Pak, ini saya mau makan ini, mau pelayanan, tapi makanan saya lihat, waduh, mengkhawatirkan. Satu yang tidak mengkhawatirkan, yaitu rica-rica babi. Puji Tuhan, haleluya. Kembali lagi, banyak hal-hal kekhawatiran sehingga mengganggu jiwa saya yang selalu khawatir. Yang kedua, next. Jiwa dan pikiran. Ketika kita mau melayani Tuhan, ada hal-hal yang mengganggu. Tubuh saya dan saudara mau memuliakan Tuhan untuk persembahan kepada Tuhan. Tetapi ada saja
intimidasi iblis. Iblis itu cuma satu kerjanya, tetapi 30 jam sehari. Itu versi iblis ya. Kalau kita kan 24 per hari. Kalau iblis itu artinya secara terus-menerus dia selalu menginginkan hidup saudara. Tidak memandang status saya dan saudara, tidak. Yang dia pandang adalah satu jiwa, itu sangat berharga bagi iblis. Yang selalu mengintimidasi saya dan saudara, satu-satunya adalah iblis dalam hal pikiran. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5 ini potong saja saya tulis. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kami mematahkan tipu daya dan meruntuhkan setiap dalih keangkuhan yang melawan pengenalan akan Elohim. Kami menawan semua pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara ingat di Kejadian, dari awal Adam dan Hawa sudah beralih pikirannya secara gnosis. Kalau Bapak Ibu bicara, pikiran itu ada dua, gnosis dan gnosko. Pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Gnosis itu adalah pohon pengetahuan baik dan jahat, gnosko itu adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan kita berbicara ketika saya dan saudara sudah dimenangkan. Tetapi pohon gnosis itu berada sebelum kita dimenangkan. Tetapi alih-alih Adam dan Hawa memilih pohon pengetahuan baik dan jahat, sehingga jatuh dalam dosa. Di situ tidak dikatakan baik atau jahat, tetapi baik dan jahat. Saudara mau berbuat baik tetapi jahat itu. Saudara berbuat jahat tetapi baik itu. Tetapi pohon kehidupan itu adalah berbicara tentang relasi dengan Tuhan. Kalau kita berdoa, jadilah kehendak-Mu, saudara menuju kepada pohon kehidupan. Kita akan dituntun secara sepenuhnya oleh Roh Kudus, sehingga Dialah yang akan mematahkan tipu daya dan meruntuhkan setiap dalih-dalih keangkuhan. Sekarang banyak dalih-dalih. Apalagi di media sosial. Saya tidak mempersalahkan media sosial, walaupun saya tidak punya media sosial, saya tidak mempersalahkan. Itu adalah proses kehidupan dunia. Artinya media sosial tambah lagi pemikiran kita. Dulu kita tidak tahu tetangga 5 rumah dari sana, kita tidak tahu aktivitasnya apa. Sekarang 10 rumah sana, 1, 2, 3, 4, 5, kita tahu aktivitasnya semua karena dari media sosial. Bukan itunya saya permasalahkan, tetapi kita harus dipaksa untuk mikir yang rumah kedua, anaknya bertengkar masalah makanan di medsos. Yang ketiga memperebutkan tentang merek baju yang sampai 10. Kalau 10 dimasukkan dalam media sosial, saudara lihat semua, saudara tidak mikir, tidak, pasti mikir. Bagus kalau mikir, kalau berkomentar, bagus kalau berkomentar. Kalau tulis di komentar kemudian kirim, terganggu. Ternyata kehidupan pribadi keluarga saya dan saudara masih ada pergumulannya juga. Kok ngurus-ngurus tetangga 2 sampai 10 ke sono. Berawal dari akal pikiran. Nah, akal pikiran saya dan saudara sudah dibalut dengan kuasa Roh Kudus. Ada Kristus Yesus, Roh Kudus. Ya. Nah, itulah yang mengganggu
akan pengenalan saya dengan saudara kepada pembenaran pengajaran firman Tuhan. Khotbahnya orang-orang di media manapun, onsite atau online, itu saya percaya khotbah itu semua bagus. Tetapi yang bermasalah adalah komentarnya ini. Kala-kala ahli Farisi semua. Semua dikomentari. Coba rubah paradigma akal pikiran kita. Dari menit pertama sampai menit ke-60, ambil sisi baiknya, kemudian saudara pelajari. Waduh Pak, saya cuma hanya satu kalimat saja yang menenangkan hati. Yang penting ada. Daripada semua kalimat, 90% semua, saudara komentari negatif semua. Yang masalah itu otaknya siapa? Percayalah Bapak Ibu, intimidasi ini sering terjadi. Kita akan dibatasi oleh hal-hal yang sifatnya negatif, itu yang akan mengganggu kita akan pengenalan Elohim. Kita diberitahu, teman-teman, itu pengajaranmu itu begini-begini. Terganggu pikiran saya, terganggu pikiran kita. Sehingga untuk melanjutkan pengenalan Tuhan yang ternyata banyak rahasia-rahasia yang harus kita temukan untuk kehidupan, transformasi hidup saya dan saudara, itu sudah ada di ujung sana. Tetapi kita hanya fokus, lihat kaca, ya, spion kanan, spion kiri, lihat ke belakang. Aduh, ada orang di sana. Waduh, ada orang yang menjelekkan saudara. Kalau itu yang menjadi batasan untuk kita berhenti, mari kita sadar bersama bahwa rahasia itu masih ada. Karya terbesar Tuhan yang Tuhan mau nampakkan bagi saya dan saudara. Jangan kita diperhadapkan dengan akal bulus sang intimidasi terbesar, yaitu iblis. Kita punya sudah Roh Kudus yang selalu mengawal itu. Tetapi kadang-kadang kita melewatinya, kita sudah ditegur, tidak usahlah balik ke belakang. Pergumulan yang di belakang cukup, yang ke belakang sudah lewati. Tetapi masih saja diingat, menghambat akal pikiran kita di dalam Kristus tentang pengenalan Elohim, itu menjadi terbatas. Sehingga menghalangi peran Roh Kudus untuk berdampak bagi saya dan saudara. Next, yang terakhir adalah inilah perjuangan kita yang Tuhan Yesus sudah gantikan, yaitu di dalam roh saya dan saudara itu sudah disatukan yang namanya Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 17, tetapi orang yang bersatu dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Dari tubuh dan jiwa, peran terbesar, ya sebenarnya peran terbesarnya sama. Tetapi inilah yang paling nampak di dalam karya penebusan ketika Yesus naik ke sorga yang diberikan kepada saudara. Beliau tidak naik ke sorga, tetapi Dia memberikan kuasa Roh Kudusnya kepada saya dan saudara. Untuk apa? Memuridkan, menjangkau semua orang yang ada di dunia ini, yang masih ada di dalam sistem dunia, berubah menjadi sistem kerajaan surga.
Tuhan sudah berikan roh kepada saya dan saudara. Sehingga ketika saya dan saudara melakukan aktivitas apapun, saudara pasti berdoa. Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus. Ada pergumulan apapun. Tetapi sekarang polanya, kalau saudara sadar atau tidak, pola hidup kita sekarang dengan 10 tahun yang lalu itu sangat berbeda. Kita melihat dulu di media sosial, kota-kota yang terbaik di dunia. Oh ini, negara A, baru berdoa, Tuhan tolong arahkan ke sana. Maksudnya untuk traveling. Tidak dijawab berdoa, maksa lagi. Ketika kita sudah mempercayakan kuasa Roh Kudus menuntun saya dan saudara, mengucap syukurlah. Karena sampai saat ini saya dan saudara masih menarik napas dengan leluasa tanpa dibayar sepeser pun. Mengucap syukur, melakukan pengampunan, hal yang sangat-sangat susah di era sekarang. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus itu selalu mengingatkan kembali saya dan saudara. Ketika kita bermasalah dengan tubuh, selalu ingat akan kuasa Roh Kudus. Ketika kita bermasalah dengan akal pikiran kita punya Roh Kudus yang siap sedia membantu. Bahkan menolong saya dan saudara dalam aktivitas hari-hari. Sehingga ketika kita hidup di dalam tubuh, jiwa dan roh, percayalah dengan tuntunan kasih Yesus, kita banyak menciptakan suatu keajaiban Tuhan. Saudara akan memuridkan secara tidak sadar. Orang melihat saya dan saudara, hanya melihat orang lain sudah bisa berkata, puji Tuhannya, Bapak ini, si A, anak ini, bisa berdampak. Karena tubuh, jiwa, dan rohnya sudah terpaut betul dengan Yesus Kristus. Ketika kita menyadari bahwa kita menciptakan suatu keajaiban yang asalnya dari Tuhan sendiri, saudara sudah melakukan pemuritan yang Tuhan Yesus nyatakan sebagai amanat agung kepada saya dan saudara. Saudara tidak perlu berkhotbah. Saudara menjadi teladan Kristus. Tubuh kita memuliakan Tuhan dengan baik. Jiwa kita, akal pikiran kita terpaut hanya berelasi dengan Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan, orang bisa melihat saudara menjadi amanat agungnya Tuhan secara tidak sadar. Ketika kita merasakan hal itu, kita dipenuhi dengan kuasanya, percayalah. Kita harus mengucap syukur senantiasa. Dengan tekun harus berdoa. Mempertahankan keimanan kita. Kalau kita tidak konsisten di dalam ketaatan saya dan saudara, bisa saja banyak orang-orang percaya hamba Tuhan kita masih dicobai. Tetapi saya dan saudara, ketika kita taat di dalam hidup di dalam Yesus Kristus,
berbuah demi berbuah, saudara akan dapatkan. Saudara dipenuhkan dan selalu mengucap syukur. Sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, tubuh saya dan saudara, mari kita jaga, biarlah itu menjadi mezbah kudus. Selalu mengucap syukur, selalu memuliakan Tuhan. Dan secara jiwa, itu kuasa Roh Kudus yang akan menghancurkan benteng-benteng pikiran secara duniawi. Dan roh, percayalah, kita akan berelasi dengan Tuhan di dalam ketaatan dan pertobatan kita setiap saat. Ingatlah pesan Tuhan, jadikan saudara amanat agung dimanapun saya dan saudara berada, biarlah dimanapun firman Tuhan itu akan tersebar hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Mengucap syukur Bapa yang baik, pada pagi hari ini anakmu sudah melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, mengabarkan kabar baik dalam pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini di YHS Jakarta Tuhan. Kami percaya dan berdoa, Engkau turunkan curahan kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat pewahyuan bagi kami semua anak-anak-Mu, sehingga kami menerima rema dari Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kami, sehingga semuanya itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati Bapak Gembala di tempat ini, Pastor Petrus Tuhan, bersama dengan istri dan anak-anak. Engkau curahkan hikmat pewahyuan-Mu, apa yang menjadi program yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan secara kualitas dan kuantitas di YHS Jakarta ini. Engkau nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu lewat semua pengurus-pengurus jemaat yang luar biasa, sehingga keluar dari tempat ini mereka mengamanat agung apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya karena Yesus. Segala pujian hormat kami kembalikan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa atas tubuh dan jiwa dan roh kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.